Hey, haleluya, shalom. Selamat hari Minggu. Mari datang di hadapannya dengan penuh ucapan syukurmu. Menarilah bagi Raja kita. Menarilah bagi Dia, Allah yang perkasa. Come on. Everybody sing it with me, come on. Dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memujimu, ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memujimu, ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Oh yeah. Come on, dengan pujian ini bagi Dia. Let's go. Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Karena roh Allah di dalamku, ku kan nari seperti Raja Daud. Puji Tuhan, shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, kita sudah memasuki minggu keempat ya Det ya. Luar biasa, sudah memasuki bulan November. Minggu keempat, tanpa terasa kita sudah memasuki bulan Jadi Desember. minggu depan kita masuk pada Christmas season. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita sedang mempersiapkan Christmas season juga ya Det ya. Christmas is coming. Ya, puji Tuhan. Selamat datang untuk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang baru pertama kali mungkin yang mengikuti ibadah baik melalui online GB Ebenezer YouTube official. Selamat bergabung, puji nama Tuhan. Amen. Di sini ada nomor hotline yang bisa dihubungi, silakan menghubungi. Bahkan juga ada barcode yang bisa di-scan, silakan scan barcode-nya. Dan juga ada Instagram, Dad. Ya. Instagram GB Ebenezer 67. Di situ ada Linktree yang bisa diklik dan ada info-info yang Ya. bisa diikuti dan bisa dibuka baik ibadah-ibadah seperti ini, ibadah-ibadah minggu Jadi seluruh informasi gereja, ya, saudara ingin dilayani pun juga di situ ada formnya ya. yang bisa saudara-saudara bisa akses. Ya, jadi memudahkan sekali ya, dalam masa pandemi jadi silakan ini. follow Instagram gereja supaya Bapak Ibu sekalian saudara bisa mendapatkan informasi yang sangat bermanfaat buat kita semua. Amin. Puji Tuhan. Dan adik-adik tetap ada ibadah masih secara online, ibadah Ebenezer Kids secara online jam 9 pagi. Silakan terus diikuti. Kita mengikuti puji-pujian, bahkan mendengar cerita dari kakak-kakak yang sangat menarik. Dan Amen. kakak-kakak sedang mempersiapkan sebuah acara untuk Christmas season nanti. Ada Natal ya buat EHK ya. Iya, jadi surprise dulu. Jadi kakak-kakak tidak infokan dulu surprise. Jadi siap-siap untuk mengikutinya dan terus menikmati kasih Tuhan ya. Amin, puji Tuhan. Dan juga MP Youth. MP Youth tetap ada di ibadah jam 3 nanti. Juga ada ibadah, silakan bergabung, silakan terus bagikan link, terus menjadi berkat di masa muda kalian. Puji Tuhan. Dan juga MP yang Couples and Pro. Tetap ada komunitas di sini ya Det ya. Komunitas yang baru kita Ini buat pasangan muda, dan saudara yang mulai bekerja ya. sudah bekerja. Silakan gabung, juga ada Instagramnya di situ. Silakan ikuti, ada info-info yang setiap Jumat mereka sering mengadakan Zoom. Ya, ini semacam fellowship. kayak fellowship. Ya, fellowship bersama. Dan ibadah wanita kemarin sudah diadakan Dad, yang secara Wah, Zoom yang luar biasa. biasa ya. Nanti kita juga akan upload di YouTube Ya. GB Ebenezer Official. Jadi silakan, mungkin ada para wanita, tapi ini juga bukan khusus para wanita, jadi ada couples. Couples, Ya. suami istri. Ya, suami istri yang belum bisa join kemarin, jadi bisa nanti melihat melalui GB Ebenezer Official. Ya, puji Tuhan. Dan tetap kita setiap Kamis kita tetap mengadakan Prayer for Miracle. Puji Tuhan, setiap Kamis kita mendapatkan kesaksian yang luar biasa. Kita melihat Ya, betul. kebaikan Tuhan ya. Jadi ada kesaksiannya Ya. yang pasti memberkati kita semua. Ya, selain kita berdoa bersama juga, mendengarkan sharing yang singkat, tapi juga kita juga mendengarkan kesaksian dan doa bersama. Jadi mari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, mungkin ada masalah-masalah yang ingin didoakan, Silakan silakan. menghubungi WhatsApp gereja Ya. atau tadi Linktree Ya. dari Instagram gereja.
Ya, puji nama Tuhan. Dan ibadah hari Minggu tetap dalam dua format, bisa diikuti di pagi hari sejak jam 6 pagi seperti sekarang ini. Ibadah yang pertama itu ya. Ya, ibadah pertama dengan tema yang berbeda ya, Ya, Det, ya. khotbah yang berbeda, Khotbah yang temanya berbeda. tetap sama. Ya. Dan juga jam 10 live streaming onsite dengan jemaat terbatas. Jadi tetap diikuti, dan kalau mau datang ke gereja untuk beribadah, isi form dulu dan nanti kita bersama-sama beribadah di gedung gereja. Puji nama Tuhan. Dan kita terus menghimbau untuk terus vaksin, karena semua jemaat yang hadir tetap diwajibkan untuk vaksin lengkap. Ya, betul. Ya, puji Tuhan, kita siap untuk beribadah pada hari ini, amin. Amin. Dan kita mau tutup sepanjang bulan ini, kita belajar mengenai the battle. Kita percaya hidup ini adalah terus kita berperang, ya, berjuang, bahkan pasti mendapat kemenangan demi kemenangan, karena ada Tuhan bersama kita, amin. Dan sebelum doa, saya undang Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian untuk membacakan sebuah ayat untuk menutup rangkaian ibadah di bulan November dengan tema The Battle. Mari kita sama-sama, baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada dimanapun berada, di rumah, kita membacakan firman Tuhan dengan bersuara, karena kita percaya iman timbul dari pendengaran. Amen. Pendengaran akan firman Tuhan. Ya. Mari kita baca bersama-sama dari Ulangan 20 ayat keempat. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu, melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami umat-Mu dan hamba-hamba-Mu bersyukur boleh kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan melalui ibadah online GBI Ebenezer Official hari ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih buat hari yang sudah Kau beri, buat ibadah yang sudah Kau adakan bagi setiap kami. Kami berdoa bagi setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah hari ini. Hamba-Mu, Bapak Gembala kami, Pendeta Amos Hosea yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar hikmat pengurapan dari Tuhan sendiri yang mengurapi hamba-Mu, sehingga benih firman Tuhan yang akan disampaikan melalui mulut dan lidah hamba-Mu adalah firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan, pertolongan, pimpinan, kelepasan, dan kemenangan bagi setiap umat-Mu yang mendengarkan dan mengikuti ibadah hari ini. Biarlah kiranya setiap benih firman-Mu boleh tertanam dalam setiap hati umat-Mu dan boleh bertumbuh dan berbuah, dan setiap umat-Mu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang berkemenangan di dalam Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini, para pemain musik, sound system, multimedia, kreatif ministry yang memungkinkan ibadah ini online boleh berjalan dengan baik. Biarlah senantiasa penyertaan Tuhan bagi setiap hamba-hamba-Mu dan umat-Mu dimanapun mereka berada, di rumah maupun di mana-mana tempat yang mengikuti ibadah hari ini. Biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap umat-Mu, yang lemah mendapatkan kekuatan, yang sakit mendapatkan kesembuhan, yang berpikulan berat mendapatkan kelegaan, yang rusak dipulihkan, dan berkat Tuhan bagi setiap umat-Mu, bagi setiap hamba-hamba-Mu dalam ibadah hari ini. Kami percaya ada bagi setiap kami. Kami persembahkan ibadah ini kepadamu Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai selesainya di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Biar berkat Tuhan tercurah bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Allah selalu bersama dengan kita semua. Haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju
katakan, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Katakan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Oh, oh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Katakan nama Yesus. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, hanya Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Kami percaya Engkau Tuhan. Mari sama-sama katakan, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Saatnya telah tiba Bapa, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oh, oh, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Katakan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sama-sama katakan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Oh, oh, iblis dikalahkan, kuasanya
saat ini kami datang dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami berserah penuh kepadamu ya Tuhan. Karena Engkaulah Allah yang teramat sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Di saat ku menyembah-Mu, ku rasakan hadirat-Mu. Di saat ku menyembah-Mu, ku rasakan kasih-Mu. Di saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu nyata. Haleluya. Ku menyembah-Mu, haleluya. Ku sembah Kau, haleluya. Ku menyembah-Mu, haleluya. Ku sembah Kau, Allahku. We worship you, Lord. Di saat ku menyembah-Mu, ku rasakan hadirat-Mu. Di saat ku menyembah-Mu, ku rasakan kasih-Mu. Di saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu nyata. Haleluya. Ku menyembah-Mu, haleluya. Ku sembah Kau, 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 Allahku. Mari umat Tuhan sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Ku menyembah-Mu, haleluya. Ku sembah Kau, haleluya. Ku menyembah-Mu, haleluya. Ku sembah Kau, haleluya. Ku menyembah-Mu, haleluya. Ku sembah Kau, haleluya. Kami menyembah-Mu, haleluya. Ku sembah Kau, Allahku. Ku sembah Kau, Allahku. Ku sembah Kau, Allahku. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Kami sembah Kau Yesus. Kami tinggikan nama-Mu. Kami agungkan Kau Raja kami. Sebab Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang layak disembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kaulah sumber kekuatan kami.
There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain. There's an army rising up. There's an army rising up. There's an army rising up to break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, break every chain, break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, break every chain, break every chain. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Bapa, kami berdoa supaya firman Tuhan yang adalah kebenaran memberikan kami tuntunan, memberikan kami kekuatan, meneguhkan iman kami, karena iman kami timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Biarlah firman Tuhan kami aminkan, kami renungkan, dan kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga setiap kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang terikat Tuhan lepaskan, yang punya masalah kami percaya firman Tuhan menjadi jawaban buat setiap kami. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Tuhan berkati, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Shalom Bapak sekalian. Silakan duduk. Saudara sekali Tuhan, pada bulan ini kita bicara tentang the battle. Kalau kita bicara tentang peperangan rohani, susah pada minggu pertama 7 November saya bicara tentang bagaimana kita dapat menang dalam peperangan rohani. Kita harus kuat di dalam Tuhan. Kata kuat di situ adalah kata Yunani endunamo, sebuah kekuatan yang kita terima dari luar. Kalau kita bicara tentang kata dunamo, kita tahu istilah dinamo, ya dinamit, ya sesuatu yang meledak, sesuatu yang memberikan pengaruh besar. Jadi kalau kita menerima endunamo, kuasa, kekuatan melalui kuasa Roh Kudus, kita percaya saudara ada kekuatan yang dari Tuhan buat kita menang dalam peperangan rohani. Kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ini gambaran seperti seorang prajurit Romawi yang pada zaman itu mereka harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Dari ketopong sampai kepada yang namanya kasut. Ini bicara bahwa orang percaya tidak boleh kasih celah, tidak boleh kasih tempat dalam kehidupan yang namanya kuasa kegelapan itu. Saudara, pada minggu kedua tanggal 14 November saya bicara tentang menggunakan pedang roh. Ini salah satu senjata rohani. Dan kalau kita pelajari senjata rohani dalam Efes pasal yang ke-6, maka satu-satunya senjata rohani yang dipakai untuk menyerang adalah firman Tuhan sebagai pedang roh. Jadi pedang roh yaitu firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu dipakai untuk menyerang yang namanya kuasa gelapan. Menyerang si iblis, menyerang si penggoda, menyerang yang namanya kuasa kegelapan. Jangan firman Tuhan dipakai untuk menyerang orang, untuk berdebat. Di sekolah teologi seringkali firman Tuhan diperdebatkan. Ya memang saya tahu ada yang namanya semacam kayak studi secara ilmiah. Tetapi saudara, firman Tuhan bukan dipakai untuk berdebat. Tapi firman Tuhan harus kita pakai untuk apa? Mengalahkan si iblis, musuh kita. Saudara, bagaimana caranya? Kita harus mendapatkan rema yang dari Tuhan. Kita harus memakai satu metode yang disebut dengan eksegesa. Eksegesa itu kita harus menggali firman Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya Tuhan yang bicara sama kita. Bukan kita pakai ayat untuk apa, saudara? Kita salah gunakan. Itu namanya bukan eksegesa tapi exegesa. Saudara, pada minggu ketiga saya bicara saudara tentang 7 tanda-tanda orang yang memerlukan kemerdekaan rohani. Ini dalam 2 ibadah ya, ibadah yang pertama dan ibadah yang 10, ibadah live streaming.
Saudara, 7 tanda itu adalah orang yang tertutup terhadap Injil Kristus. Yang kedua, hidup yang dikuasai oleh dosa, iman yang tidak bertumbuh. Dan dalam ibadah live stream jam 10 saya bicara tentang hidup dalam kemarahan, keinginan bunuh diri, mengalami penderitaan fisik dan pernah berhubungan dengan kuasa kegelapan. Ini tanda-tandanya orang-orang yang memerlukan kemerdekaan rohani. Saya berdoa saudara adalah orang-orang yang telah dimerdekakan dalam Kristus. Dan kalau kita sudah dimerdekakan dalam Kristus, saudara, kita harus saudara terus-menerus hidup dalam Tuhan. Karena kenapa saudara? Kita tidak boleh memberikan yang namanya celah bos iblis. Saudara, saat ini kita akan bicara tentang menutup celah, menutup pintu, menutup yang namanya foothold. Karena kalau kita bicara saudara, strateginya si iblis dalam Lukas 4 ayat 13. Alkitab mengatakan sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu kepada Yesus, ia mundur daripada Yesus dan menunggu waktu yang baik. Istilah menunggu waktu yang baik. Kata waktu dipakai dari kata Yunani kairos. Ini sebuah momentum, opportunity, sebuah kesempatan yang tidak bisa diulang lagi. Itu yang disebut dengan kairos. Kalau kita baca dalam Efesus 4 ayat yang ke-27, saudara, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kata kesempatan dari kata Yunani topos, foothold, tempat berpijak. Lisensi, saudara-saudara, bagaimana orang percaya menutup celah bagi si iblis. Mari kita lihat saudara di dalam Matius pasal 16 ayat 23. Yang pertama adalah pikiran manusia. Pikiran manusia. Mari kita baca Matius 16 ayat yang ke-23. Maka Yesus berpaling dan berkata pada Petrus, "Enyala iblis, engkau satu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Matius 16 ayat 23 berkata begini. Yesus menoleh lalu berkata kepada Petrus, "Pergi dari sini penggoda." Ini satu istilah saudara yang ditujukan buat kuasa kegelapan si iblis. "Engkau menghalang-halangi aku. Pikiranmu itu pikiran manusia, bukan pikiran Allah." Perkataan Tuhan Yesus ini ditujukan kepada Simon Petrus. Kalau kita baca konteksnya itu dalam ayat 21. Halaman Matius 16:21 dikatakan, firman Tuhan berkata, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Tanpa sadar saudara, iblis memakai pikiran Simon Petrus untuk menghalangi rencana Yesus Kristus menjadi penebus dosa umat manusia. Makanya Yesus berkata, "Nyala iblis." Ini suatu pernyataan yang mengagetkan saudara. Pasti Simon Petrus kaget. Pasti murid-murid yang lain kaget. Karena mereka gak nyangka. Saudara, karena ternyata Simon Petrus seakan-akan yang ingin jadi pahlawan. Seakan-akan mau menghalangi Yesus supaya jangan mengalami penderitaan. Mau menolong membantu Yesus. Ternyata pikiran Simon Petrus ini dipakai oleh si iblis. Saudara, kalau kita bicara tentang peperangan rohani, mari kita lihat gambar ini saudara. Kalau kita lihat gambaran dalam Alkitab, kita pakai ayat 1 Tesalonika 5:23 saudara. Kalau saudara membaca ayat ini dalam 1 Tesalonika 5:23, maka ada 3 bagian dalam diri manusia. Ada roh, jiwa, dan tubuh. Jadi dia mengatakan manusia adalah makhluk rohani yang memiliki jiwa dan berdiam dalam tubuh. Saya ulangi lagi saudara. Manusia adalah makhluk roh yang memiliki jiwa berdiam dalam tubuh. Ada yang mengatakan demikian definisi tentang manusia. Jadi ada bagian yang disebut dengan roh. Ini bicara saudara hubungan kita dengan Tuhan. Roh di sini saudara adalah bagian di mana orang percaya didiami oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita sudah terima Tuhan Yesus, maka roh kita didiami oleh Roh Kudus. Nah, bagaimana dengan yang namanya pikiran kita, soul, jiwa kita? Ada pikiran, perasaan, dan kehendak itu jiwa. Nah, ini yang disebut dengan medan peperangan. Kalau kita bicara tentang menutup celah bagi si iblis, di mana kita tutup pintunya? Di mana bagian yang harus kita waspadai? Bagian yang mana yang kita harus jaga dengan baik? Bagian pikiran. Lihat lagi gambar ini saudara. Karena pikiran ini saudara yang bisa menjadi medan peperangan. Saudara-saudara, kalau kita baca dalam Alkitab, maka kita menemukan saudara, orang yang belum percaya, pikirannya dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga tidak bisa melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi orang-orang yang belum percaya,
Mereka saudara dibutakan pikirannya oleh ilah zaman ini. Itulah sebabnya dalam penginjilan, ini bukan sekedar bagi-bagi sembako. Bukan sekedar kita bisa menjelaskan Injil dengan metode-metode yang canggih, yang hebat. Sudah ditemukan bahwa ternyata saudara, kalau penginjilan disertai dengan doa, itu hasilnya jauh dengan luar biasa hasilnya. Jauh sekali hasilnya. Pengaruhnya dahsyat. Makanya sekarang ada banyak gerakan doa yang disebut dengan peperangan rohani. Karena kenapa? Karena orang-orang yang belum percaya, pikirannya dibutakan oleh ilah zaman ini. Kalau ada di antara kita, keluarga kita, teman kita, saudara kita, teman bisnis saudara, yang kalau saudara bicara tentang hal-hal rohani, tentang iman, mungkin juga dia orang Kristen, kita bicara tentang iman, tentang Yesus, tentang firman, dia langsung menolak. Karena dia belum percaya, itu pikirannya dibutakan oleh ilah zaman ini. Medan peperangan saudara adalah di pikiran manusia. The battle in the mind. Saudara, yang namanya iblis juga menguasai pikiran manusia yang mati secara rohani. Efesus 2 ayat yang ketiga berkata sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup dalam hawa nafsu dan menuruti pikiran, kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Kalau saudara baca ayat yang kedua, orang-orang yang seperti ini adalah dikuasai oleh penguasa kerajaan angkasa. Jadi orang-orang saudara yang hidup menurut hawa nafsu daging, menuruti kehendak daging, pikiran yang jahat. Orang-orang ini saudara dikuasai oleh penguasa kerajaan angkasa, itu kuasa kegelapan. Saudara-saudara, jadi medan peperangan adalah di pikiran manusia. Orang-orang yang belum percaya dibutakan oleh ilah zaman ini. Orang-orang yang hidup dalam dosa, hidup menurut kehendak daging, itu dikuasai oleh yang namanya penguasa kerajaan angkasa. Saudara, kalau kita bicara tentang Yesus Kristus datang ke dalam dunia, dikit lagi kita akan merayakan Natal. Yesus Kristus lahir ke dalam dunia, datang ke dalam dunia. Misinya adalah apa? Menggenapi rancangan keselamatan bagi umat manusia. Dalam Matius 16 ayat yang ke-21, saudara, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Di dalam perjanjian lama kita menemukan ada 322 nubuatan perjanjian lama tentang Yesus Kristus, dan salah satunya adalah apa, saudara? Salah satunya adalah penderitaannya. Jadi kalau saudara, yang namanya iblis, dia tahu Yesus Kristus ini harus mati di kayu salib. Karena kan saya katakan yang namanya iblis juga mengutip ayat Alkitab. Tetapi strategi iblis adalah apa? 4D. Distraction, deception, dominion, and destruction. Yang pertama dilakukan adalah distraction. Apa itu distraction? Pengalihan. Kalau sudah baca dalam Alkitab saudara, itu salah satu strategi yang paling ampuh yang sampai hari ini iblis pakai. Pikiran kita seharusnya saudara, harusnya buat kerajaan Tuhan. Tapi berapa banyak orang saudara, distracted. Saya ingat dulu di sekolah teologi, banyak teman-teman saya saudara, di semester pertama, di awal-awal kami masuk. Wih, semangat luar biasa. Karena kenapa? Karena percaya Tuhan panggil dia untuk jadi hamba Tuhan. Nyanyi di sekolah Alkitab. Kalau nyanyi di sekolah Alkitab tuh, minggu-minggu pertama, lagunya gini, kerja buat Tuhan selalu manis. Ini yang luar biasa. Biar tanpa gaji. Wih, gemetar. Kenapa? Karena ambil 2 puasa nyanyi lagu itu. Selalu manis. Semangat. Tapi di sekolah Alkitab yang masuk 50, yang tamat gak sampai 50. Bahkan kadang-kadang cuma separohnya aja. Kenapa? Ada yang kena yang namanya distraction. Saya tahu ada teman-teman saya yang dia menyatakan dirinya terpanggil jadi hamba Tuhan. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Hidupnya berantakan. Saya tahu ada teman saya saudara yang harusnya terpanggil menjadi seorang hamba Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan. Tapi akhirnya sampai saudara bisa tinggalkan Tuhan. Kenapa saudara? Distracted. Itu pekerjaan iblis. Dialihkan. Saudara, bagaimana caranya? Iblis saudara mau mengalihkan. Yang namanya Yesus Kristus punya misi. Wah, saudara baca dalam Matius pasal 4 ayat yang ke-8 dan 9. Si iblis mencoba menghalangi rancangan keselamatan Allah dalam Yesus Kristus. Dengan apa saudara?
dengan memperlihatkan kepada Yesus Kristus semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepada Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Jadi si iblis itu mau mencoba mengalihkan rancangan keselamatan Allah dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus harus mati di kayu salib. Dan tanpa sadar saudara, iblis mencoba menghalanginya rancangan keselamatan saudara. Melalui apa? Pikiran manusiawinya Simon Petrus. Jadi Simon Petrus tidak menyadari bahwa si iblis memakai pikirannya. Padahal firman Tuhan jelas sudah mengatakan. Makanya Tuhan Yesus langsung tahu. Ini pikirannya si Simon nih. Simon Petrus lagi dipakai sama si iblis. Maka Yesus berkata, inyalah iblis. Padahal saudara, orang-orang Yahudi, mereka mempercayai bahwa Mesias itu harus mati dan bangkit. Karena Alkitab sudah mengatakan, kitab suci sudah mengatakannya. Tapi para murid dikatakan saudara, pikiran mereka belum mengerti kitab suci. Saudara, kalau orang tidak mengerti firman Tuhan, maka datanglah si jahat, si iblis itu. Merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Digambarkan itu adalah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Kita harus hati-hati saudara kalau kita tidak mengerti firman Tuhan. Karena pekerjaan si iblis adalah apa? Memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Saya selalu mengatakan dari pelayanan gereja, dari mimbar gereja ini. Saya selalu mengatakan kalau orang percaya ikut ibadah. Dia tidak tertarik dengan yang namanya firman Tuhan. Dia tidak suka mendengarkan firman Tuhan. Kalau saudara menjadi orang Kristen, sudah bertahun-tahun jadi anggota gereja. Mungkin sudah lahir dalam keluarga Kristen. Mungkin saudara berkata, saya adalah orang yang dilahirkan dalam tradisi Kristen. Saya punya orang tua, mungkin engkong saudara, opung saudara, opa saudara, kakek saudara adalah pengurus gereja. Mungkin juga pendeta. Tetapi kalau kita tidak mengerti firman Tuhan itu berbahaya. Karena si jahat itu akan merampas benih firman Tuhan. Sehingga kita jadi orang Kristen yang bantet atau bantet. Tidak bertumbuh. Tidak berbuah, tidak berakar dalam Kristus Yesus. Iblis memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Suruh baca dalam Kejadian 3 ayat yang keempat dan 5. Yang membuat Hawa akhirnya jatuh dalam dosa. Berbuat dosa. Kadang kenapa? Itu pekerjaan si iblis. Memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga pikiran kita bukan seperti yang firman Tuhan katakan. Pikiran kita tidak sejalan dengan firman Tuhan. Orang suka berkata, Pak, yang namanya pandangan teologi kan macam-macam. Itu hal yang biasa, hati-hati. Yang namanya pemikiran dalam dunia teologi, itu pun juga bisa dipakai oleh si iblis. Tadi mengatakan, Pak, biasa kan dalam dunia keilmuan ada macam-macam aliran teologi. Saya dikasih Tuhan kesempatan belajar di sekolah teologi. Memang ada macam-macam pengajaran. Tapi saya mengatakan harus hati-hati. Karena pikiran manusia. Walaupun dia mengatakan dia adalah seorang ahli teologi. Punya gelar STH, MA, MDip, MTH, PhD, PPD, mikrolet, angkot pasir, monorail, MRT, LRT. Tapi kalau pikirannya tidak sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Pikirannya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Pikirannya tidak diterangi oleh Roh Kudus sehingga kita tidak mengerti firman Tuhan. Harus hati-hati. Contohnya liberal theology. Teologi liberal. Teologi liberal itu menjadikan rasio manusia di atas firman Tuhan. Dan lihat apa yang terjadi saudara. Orang-orang yang punya aliran yang disebut dengan aliran teologi liberal. Saudara lihat nih grafiknya. Yang tidak percaya kepada Tuhan. Likely to have no religion. Lihat, orang-orang liberal yang paling tinggi angkanya. Tidak heran, change in Christian percentage of populations. Lihat yang warnanya peach. Yang warna peach itu daerah-daerah yang dulu kantong-kantong kekristenan. Ini bukan sekedar saudara keilmuan teologi yang dimana, wah kita kan harus modern dalam berpikir. Kita harus, kadang-kadang sekarang saudara mohon maaf dah. Orang-orang yang sudah sekolah teologi merasa bangga. Makanya banyak ada yang bikin plesetan. Seminari. Jadi cemetery. Seminary jadi cemetery. Ya, sekolah teologi jadi sekolah teologi. Mohon maaf nih, saya gak anti sekolah teologi. Saya ngajar di sekolah teologi. Saya saudara mendedikasikan diri saya untuk jadi pengajar buat calon-calon pendeta. Tetapi saya katakan, ketika saudara belajar teologi,
Jangan pikiran kita menjadi tempat berpijaknya si iblis. Sehingga pikiran kita bertentangan dengan kehendak Tuhan, dengan firman Tuhan. Saudara, saya mau cerita tentang seorang yang namanya Charles Templeton. Ini teman baiknya Billy Graham. Konon saudara, lo tahu ya Billy Graham ya. Billy Graham itu penginjil yang paling banyak berkhotbah buat umat manusia dalam sejarah. Miliaran orang itu sudah dengar Injil dari Billy Graham. Injil Yesus Kristus diberitakan oleh Reverend Billy Graham dengan luar biasa. Tuhan pakai hamba Tuhan Reverend Billy Graham. Saudara boleh buka di Wikipedia, saudara boleh buka di YouTube khotbah-khotbah. Luar biasa ini hamba Tuhan pakai. Tapi pada zamannya sebenarnya, waktu dia mulai pelayanan, ada temannya namanya Charles Templeton. Mereka sama-sama pelayanan. Tetapi akhirnya Charles Templeton tulis buku Farewell to God. Dia berkata, my reason for rejecting the Christian faith. Padahal dulu sama-sama dengan Billy Graham khotbah penginjil keliling. Bahkan ada yang mengatakan Charles Templeton itu kalau khotbah luar biasa. Tuhan pakai. Tetapi ketika pikirannya saudara tidak lagi sejalan dengan apa yang firman Tuhan katakan. Tidak percaya kepada Injil Kristus, rasio di atas firman Tuhan. Logikanya lebih utama. Dia tidak mengatakan bahwa kita gak perlu pakai namanya logika, saudara. Salah. Ada berkata, lu jangan banyak pakai pikiran, nanti lu gak punya iman. Enggak. Firman Tuhan jelas mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dengan segenap kekuatanmu. Tapi gimana caranya, saudara? Gimana caranya? Supaya pikiran kita tidak disesatkan oleh si jahat. Saudara dalam Lukas 24 ayat 45. Kita harus minta Tuhan menerangi pikiran kita. Kita mengerti kitab suci, kata Yunani dipakai kata suniemi. Murid-murid pada waktu itu akhirnya mengerti firman Tuhan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Itu karena ada namanya penerangan rohani. Sehingga mereka mengerti kata suniemi itu adalah semua pemahaman bukan karena kepintaran. Intelektualitas seseorang bukan karena dia IQ-nya tinggi, bukan karena dia pintar, punya pendidikan S1, S2, S3, S4, S4, S-Teller, bukan saudara. Tetapi saudara karena Tuhan yang mencelikan mata rohani kita. Saudara, pikiran kita supaya tidak menjadi celak bagi si iblis. Pikiran kita harus selalu diterangi oleh firman Tuhan. Kita harus mengerti firman Tuhan. Kita harus mengerti apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Padahal sebelumnya saudara, Yesus berikan pujian kepada Simon Petrus. Ketika Tuhan bertanya kepada para murid, apa katamu? Siapakah aku? Simon Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Wih, saudara, murid-murid yang lain pasti melongo. Kan murid-murid yang lain berkata, Elia, salah satu nabi. Tapi Simon Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus, berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Padahal sebelumnya pikirannya Simon Petrus itu sejalan dengan pikirannya Tuhan. Mendapatkan pencerahan rohani. Bapa di sorga yang menyatakan kepada Simon Petrus, siapa itu Yesus? Yang adalah Mesias, anak Allah. Pengertian anak Allah itu artinya sehakikat dengan Allah. Jadi saudara perlu pikiran kita diperbaharui. Pikiran kita terus menerus dicerahkan, mendapatkan pandangan rohani. Saya bicara waktu itu tentang rema. Firman Tuhan rema yang kita dapat. Ada orang ahli teologi, punya gelar doktor. Muridnya Rudolf Bultmann namanya Profesor Dr. Ethel Lindemann. Dia cerita dalam bukunya. Dia cerita setelah jadi profesor doktor baru dia percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Sebelumnya dia dipengaruhi oleh pemikiran teologi yang disebut New Orthodox. Pemikiran-pemikiran yang disebut teologi liberal. Sehingga saudara, pikirannya dipakai tanpa sadar oleh kuasa gelapan. Membuat dia tidak percaya kepada Kristus. Bahkan kalau dia ngomong di hadapan mahasiswanya dulu, dia berkata begini, ini yang dia katakan dalam bukunya. Saya seperti orang buta menuntun orang buta. Jadi ahli teologi yang pikirannya tidak dibukakan oleh Roh Kudus. Sehingga tidak bisa melihat yang namanya cahaya Injil Yesus Kristus. Dia mengajar di sekolah teologi. Dia tidak mengajar teologi, dia mengajar teologi.
Firman Tuhan jelas mengatakan dalam Roma 12 ayat yang kedua. But let God transform you inwardly by a complete change of your mind. Pembaharuan dimulai dari dalam diri kita inwardly. Tapi dari mana pembaharuan pikiran? Rasul Paulus jelas mengatakan dalam 2 Korintus pasal 10 ayat yang kelima, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Supaya iblis tidak punya tempat berpijak dalam kehidupan kita. Kalau saudara mau supaya pikiran saudara tidak menjadi tempat celah, foothold, tempat berpijak, pintu masuknya si iblis. Kita minta Tuhan memperbaharui pikiran kita. Kita minta supaya pikiran kita memahami kehendak Tuhan. Kita minta supaya Roh Kudus mencerahkan, memberikan penerangan rohani kepada pikiran kita. Sehingga pikiran kita adalah pikiran Kristus, nama Tuhan dipermuliakan. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Yang kedua saudara, kesombongan manusia. Dalam Lukas 22 ayat 31. Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Kita tahu yang namanya iblis itu mencobai manusia. Tetapi kata Tuhan Yesus, aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Maksudnya apa nih? Nanti kita akan lihat saudara. Pengertian ini. Dan engkau, jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudaramu. Langsung Simon Petrus berkata, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tapi apa yang Yesus katakan saudara? Ya. Tuhan, dalam Yohanes 13:37. Sudah lihat juga. Ini versi Injil Yohanes. Tuhan, mengapa aku tidak dapat menghitung engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Jadi pada waktu itu Yesus berkata, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Artinya, yang namanya Simon Petrus akan menghadapi sebuah peperangan rohani. Tetapi responnya Simon Petrus adalah apa? Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Saudara, ini kesombongannya dari Simon Petrus. Karena Tuhan Yesus tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan Simon Petrus. Yesus berkata kepada Simon Petrus, aku berkata kepadamu Petrus, pada hari ayam tidak akan berkokok. Hari ini ayam tidak akan berkokok. Sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Artinya apa saudara? Simon Petrus pada waktu itu menyangkal Tuhan sampai 3 kali. Orang sanguinis itu selalu melangkah tanpa berpikir. Karena orang-orang sanguinis itu selalu optimis. Nah, saya mau bilang begini saudara. Optimisme tidak sama dengan yang namanya iman. Saya ulangi lagi ya. Sikap optimis itu tidak sama dengan yang namanya iman. Karena optimisme dalam diri seseorang itu bisa hasil dari usaha manusia. Belajar teknik-teknik berpikir yang positif. Nanti saya akan singgung saudara satu buku. Yang buat orang pada akhirnya bisa menjadi orang yang tidak percaya sama Tuhan. Yang disebut dengan pengajaran humanisme. Humanisme tuh pengajaran yang mengatakan manusia mampu mengatasi masalah hidupnya. Manusia kuat mampu menghadapi masalah hidupnya. Nah, orang-orang sanguinis ini orang-orang yang optimis. Orang-orang sanguinis ini adalah orang-orang yang selalu pede. Berani melangkah. Sepertinya beriman, tidak sama. Optimisme tidak sama dengan iman. Iman itu berasal dari Tuhan. Optimisme itu seringkali dalam diri manusia. Iman itu menghasilkan pengharapan. Optimisme seringkali menghasilkan kecelakaan. Karena kenapa saudara? Karena banyak orang mengadakan kekuatan manusia. Tidak bisa. Saudara, kalau kita baca dalam Kejadian 3, 4, dan 5. Tipuannya iblis adalah apa? Kamu akan menjadi seperti Allah. Ini bicara apa? Manusia digodai. Untuk mengangkat dirinya. Sejajar dengan Allah. Gerakan zaman baru saudara. Mengajarkan manusia adalah Allah-Allah kecil. Sehingga ada ajaran yang disebut dengan name it to claim it. Jadi ada ajarannya mengatakan. Ya. Kalau kita mau mendapatkan keberhasilan. Name it. Sebutin. Kita mau mendapatkan rumah besar. Kita bilang sama tuh rumah. Name it. Rumah jangan kemana-mana. Emang tuh rumah gak kemana-mana. Iya gak? Kalau rumah bergerak itu gempa bumi namanya. Saudara. Ada ajaran yang disebut dengan itu. Ini gerakan zaman baru begitu. Manusia itu katanya mikrokosmos. Alam semesta itu makrokosmos.
Untuk mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, dan mujizat dalam hidup. Mari kita buat keseimbangan antara mikrokosmos dengan makrokosmos. Wah, saya ngomong apa? Saya nggak tahu, saudara. Ada buku nih, saudara. Ini buku namanya The Secret. Pasti saudara pernah dengar. Dari Rhonda Byrne. Dia mengatakan begini. The great secret of life is the law of attraction. The law of attraction can also be called the law of creation. In other words, life is not happening to you. You are creating it. Wih. Jadi kita seperti kayak Allah. Mau sukses sebut. Mau dapat jodoh sebut. Mau punya uang 10M, 20M sebut. Bahkan banyak pendeta juga bisa terjebak. Dia berkata buat jemaatnya, saudara, mari kita berdoa. Wow, pakai istilah berdoa. Kita mau beli gedung gereja sekian. Padahal itu bukan dari Tuhan. Itu yang namanya ambisi, optimisme. Ada ajaran yang namanya deisme. Percaya bahwa Tuhan menciptakan alam semesta. Tapi setelah proses penciptaan, Tuhan tidak lagi memiliki peran dalam hidup manusia. Sekarang kita yang ambil alih kehidupan kita. Kita yang sekarang upayakan. Gak perlu berdoa. Gak perlu baca firman. Gak perlu beribadah. Tidak perlu percaya Tuhan. Makanya sudah lihat. Orang-orang Amerika makin banyak yang jadi ateis. Yang agnostis. Lihat nih saudara statistiknya. Banyak orang-orang yang dulunya Kristen. Dari Katolik. Dari Protestan. Dari gereja-gereja Injili. Mereka menjadi orang-orang ateis. Lihat lagi di Eropa. Yang orang-orang saudara yang dulunya Kristen. Tapi dipengaruhi saudara. Dengan konsep yang disebut dengan konsep deisme. Ateisme. Agnostisme. Ini kesombongan manusia. Itu tipuan iblis. Engkau akan menjadi sama seperti Allah. Di London ada sebuah tulisan besar. Di atas bus tingkat di sana. There is probably no God. Now stop worrying and enjoy your life. Orang-orang ateis. Promosi. Bayangkan. Di Indonesia ada orang yang mendirikan satu komunitas namanya Ateis Indonesia. Kami tidak percaya Tuhan dalam wujud apapun. Saya gak tahu KTP-nya ditulis apa tuh. Karena setahu saya saudara kalau orang tuh berkata buat petugas kelurahan, Pak saya gak percaya sama Tuhan. Kayaknya KTP-nya gak bakal jadi deh sampai ayam tumbuh gigi. Orang-orang seperti ini Alkitab katakan dalam Mazmur 14. Fools say to themselves, there is no God. Orang-orang yang bodoh adalah orang-orang yang berkata tidak ada Allah. Karena orang-orang yang berhikmat adalah orang-orang yang menyembah Tuhan. Ada seorang namanya Adoniram Judson. Adoniram Judson adalah seorang misionaris yang Tuhan pakai di Burma. Hidupnya luar biasa saudara. Dia melayani di Burma sehingga orang-orang di Burma banyak yang percaya Kristus. 100 gereja lebih berdiri. Lebih dari 8.000 orang percaya saudara di Burma. Dia bahkan ikut menerjemahkan Alkitab, bukan Alkitab saudara. Ya Alkitab juga dia terjemahkan ya, dan juga kamus bahasa Inggris dalam bahasa Burma. Luar biasa. Ini orang pintar. Tetapi waktu dia saudara kuliah, dia anak pendeta. Temennya itu orang yang agnostis. Agnostis itu udah mirip-mirip sama ateis. Jadi selalu mempertanyakan Tuhan tuh ada apa enggak. Ragu. Mesti ada pembuktian. You have to prove it and I believe it. Nah, kira-kira seperti itu orang-orang agnostis. Ya jadi gak percayaan gitu. Pendeta kan kalau khotbah amin. Ya jemaat kan biasanya kata amin. Kalau orang agnostis amin. Dia gak langsung amin. Ngapain saudara? Buka HP. Browsing di internet. Cari pembuktian, cari data. Sampai HP-nya panas. Kalau ketemu baru dia berkata amin. Kalau gak ketemu aman. Ada yang Judson punya teman. Mempengaruhi dia. Orang muda hati-hati. Saudara sebagai orang tua. Harus bawa anak kita sejak muda. Sejak dini. Sejak kecil. Kepada Tuhan Yesus. Karena sekarang ada banyak anak-anak muda. Jadi kan saudara. Pendiri kelompok komunitas ateis Indonesia. Itu anak muda. Kapan-kapan saya mau bikin seminar saudara. Bareng-bareng anak-anak muda. Mau bicara tentang kehidupan kerohanian orang-orang muda. Di era sekarang. Sekarang katanya ada generasi milenium. Ada yang namanya generasi Z generation. Ada yang namanya Alpha generation. Nanti buat anak-anak katanya. Saudara, ada yang namanya Justin tuh. Ketika dipengaruhi oleh temannya yang tidak percaya.
Tuhan sepenuhnya. Meragukan keberadaan Tuhan. Udah gak mau lagi berdoa. Sehingga bapaknya pernah marah sama dia. Singkat cerita saudara, Adoniram Judson tinggalkan bapaknya. Tinggalkan keluarganya. Ya, dia pergi merantau. Tinggalkan rumah. Dalam perjalanan ini ceritanya saudara. Di satu tempat dia udah capek kelelahan. Dia mau check-in di sebuah losmen. Hotel kecil. Tapi pemilik losmennya berkata cuma tinggal 1 kamar yang tersedia. Tapi di samping kamar itu mungkin akan mengganggu. Ya, mengganggu Anda. Pemilik losmennya berkata buat dia begitu. Kenapa? Karena di samping kamu punya kamar yang kamu akan tempati. Itu ada orang yang mau meninggal, mau mati, tapi takut mati. Sehingga dia teriak-teriak. Teriak-teriak sepanjang malam. Dia udah dari kemarin mau mati-mati, gak mati-mati, tapi teriak-teriak. Ketakutan mati. Tapi karena Adoniram Judson udah kecapean, lelah. Ya udah, diambil itu kamar. Dan betul, dia dengar sampingnya. Orang mengerang-erang, teriak-teriak, takut mati. Dia gak bisa tidur semalaman. Menjelang dini hari, akhirnya orang itu meninggal. Penasaran kan, dia ngintip siapa tuh orang tuh yang takut mati. Ketika dia buka pintu sebelah, dia lihat orang-orang berkumpul. Dia kaget, dia lihat itu ternyata temannya dia. Temannya dia yang menyebabkan dia menjadi orang agnostis. Yang menyebabkan dia menjadi orang yang meragukan tentang Tuhan. Saudara-saudara, di situ Adoniram Judson menyerahkan hidupnya buat Tuhan. Ini akibatnya kalau orang-orang yang merasa dirinya hebat, merasa dirinya kuat, merasa dirinya pintar, merasa dirinya gak memerlukan Tuhan. Ketika dia mau mati, dia tidak tahu dia kemana mau pergi. Saudara-saudara, apa artinya ini? Mari kita jadi orang-orang percaya yang mengandalkan Tuhan. Jelas firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kalau kita merasa kita mampu, iblis punya tempat berpijak. Kalau kita merasa kuat seperti sama Simon Petrus, pakai kuatannya sendiri, dan ternyata dia menyangkal Tuhan. Namun haleluya, puji Tuhan. Tuhan berkata buat para murid termasuk pada Simon Petrus, jangan tinggalkan Yerusalem. Untuk apa? Menerima kuasa endunamo. Supaya kamu menerima yang namanya dunamis, kuasa Roh Kudus. Karena ketika kita menerima kuasa Roh Kudus, kekuatan kita bukanlah kekuatan manusia, tapi kekuatan yang dari Tuhan. Dan kita diberkati karena kita mengandalkan Tuhan. Yang percaya katakan amin, puji Tuhan. Saudara, bagaimana menutup celah bagi si iblis yang kita sudah bahas dua hal. Yang pertama adalah pikiran manusia. Biarlah pikiran kita selalu diterangi oleh firman Tuhan. Pikiran kita adalah pikiran Kristus. Pikiran kita selalu diperbaharui dalam Kristus Yesus. Dan yang kedua, saudara, rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Selalu angkat tangan kita supaya Tuhan turun tangan. Sekali lagi yang percaya katakan amin, haleluya, puji Tuhan. Saudara, mari kita berdiri bersama, kita berdoa. Mari kita berdiri. Kita berdoa, mari saudara, dimanapun saudara berada, angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara, supaya pikiran kita sejalan dengan pikiran Tuhan. Supaya pikiran kita adalah pikiran yang diperbaharui dalam Kristus. Supaya pikiran kita adalah pikiran yang diterangi dalam kebenaran firman Tuhan. Kita angkat tangan kita, supaya Tuhan yang turun tangan. Tuhan yang menopang kehidupan kita. Kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Untuk berkata, Tuhan, tanpamu Tuhan, saya tidak mampu. Tanpa pertolonganmu Tuhan, saya tidak kuat. Tanpa Engkau Tuhan, saya tidak bisa menjalani kehidupan ini. Bapa, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat dalam ibadah pada saat ini. Engkau melihat setiap hati yang mengikuti ibadah ini. Pikiran kami Tuhan. Kalau pikiran kami Tuhan masih tertutup dalam Injil Kristus Tuhan, Engkau bukakan pikiran kami. Biar Roh Kudus yang menginsafkan kami akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Supaya pikiran kami Tuhan diperbaharui dalam Engkau. Dan bukan hanya kami mengalami pembaharuan satu kali saja, tapi terus menerus sampai pada saat ini. Pikiran kami sejalan dengan kehendak Tuhan. Sehingga iblis tidak punya tempat berpijak dalam pikiran kami. Bapak, kalau ada di antara kami yang saat ini menghadapi masalah pergumulan, kesulitan, himpitan, sakit, penyakit, kami angkat tangan kami Tuhan. Supaya Engkau yang turun tangan.
Engkau yang memegang tangan kami. Karena kami percaya ketika Engkau memegang tangan kami, ada kelepasan, ada kemenangan, ada keajaiban, ada endunamo. Kekuatan yang dari Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Supaya kami tidak buka celah bagi iblis. Tapi kami percaya roh yang ada dalam diri kami lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan kami berdoa buat saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Untuk Ibu Rumiri Silitonga, untuk Bapak Liwi Wijaya Harley, untuk Bapak Hendy Sutanto, untuk Ibu Isania Gea, untuk Saudari Jo Nyukli, untuk Ibu Syuani Lingsi Wijaya, untuk Bapak Moses Tobing, untuk Saudari Lani Syahrun. Tuhan, Engkau memberkati anak-anak-Mu ini. Engkau menopang kehidupan mereka. Kalau mereka ada persoalan, ada pergumulan, ada kesulitan, tantangan, kami percaya Tuhan terus menopang kehidupan mereka. Hari-hari ke depan, tahun-tahun kehidupan mereka selalu ada dalam penyertaan dan berkat Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Indonesia. Tuhan tolong. Kami percaya Indonesia dalam anugerah dan kebaikan Tuhan. Dan kami tetap berkata buat Indonesia, Shalom bagi Indonesia, Shalom bagi Indonesia, Shalom bagi Indonesia. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Syukur untuk anak Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Ada yang mengembalikan milik Tuhan, persembahan persepuluhan, persembahan pelayanan, persembahan misi, persembahan diakoni, peduli, persembahan sponsorship dari Betel. Tuhan, Engkau menguduskan, memberkati persembahan jemaat-Mu Tuhan. Dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk ibadah pada saat ini. Dimanapun kami berada, mengikuti ibadah ini, Tuhan hadir dan memberkati kami. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami. Mari saudara kasih dalam Tuhan. Kita angkat tangan kita bersama sebagai tanda bahwa kita adalah orang-orang percaya yang punya komitmen. Tidak memberikan celah bagi iblis. Menjadi orang-orang percaya yang pikiran kita selalu diperoleh dalam Kristus Yesus. Yang hidup kita selalu bergantung mengandalkan Tuhan. Sehingga hidup kita ada dalam rancangan Tuhan yang ajaib. Mari aminkan kalimat-kalimat berkat ini. Supaya digenapi dalam kehidupan saudara. Diberkatilah keluarga saudara. Diberkatilah usaha pekerjaan, bisnis dan pelayanan saudara. Diberkatilah pertumbuhan iman saudara. Diberkatilah kesehatan saudara. Dan diberkatilah masa depan hidup saudara. Susu kasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan pimpinan, pengurapan, kepenuhan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, saudara. Jadi kita sudah belajar di firman Tuhan supaya kita tidak memberikan celah tempat berpijak buat iblis. Pikiran kita yang harus selalu diperbaharui dan kita belajar mengandalkan Tuhan. Maka iblis tidak punya tempat berpijak dalam kehidupan kita. Kita jadi orang-orang percaya yang menang. Amin. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Amin. Ya, ya, bersama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Tetap terus prokes 6M, terus kita terus mendukung program pemerintah, kita terus menjaga prokes supaya kita tetap sehat selalu dan dapat melayani, bahkan dapat bekerja dengan maksimal ya. Tetap prokes, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, jauhi kerumunan, kita batasi mobilitas dan interaksi kita, tingkatkan imun dan iman kita. Amin. Stay healthy and God bless you all. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom. Ada kuasa dalam nama Yesusku.